yang udah pernah ketemu atau kenal sama saya nggak tahu ya, ini angkatan lama ya, kalau nggak salah ya. 2000 berapa nih angkatannya, 2019 ya? Atau Iya, berapa? Bu, 19. Oke. Oke, saya mau nanya, ini kalian udah pernah dapat kewirausahaan belum sebelumnya? Belum, Ibu. Sama sekali belum? Iya, Bu. Oke, ya baik. Kalau begitu, karena begini, saya kebetulan dapat kelas kewirausahaan ini Prodi S1 Akuntansi ini bersama Bu Ganda. Jadi tadi kami diskusi sedikit kalau nanti kelas eh, kewirausahaan ini sama sekali belum pernah sama sekali, berarti yang akan kami berikan itu adalah berupa teori ya. Tapi kalau memang sudah, berarti hanya teori beberapa kali pertemuan, sisanya adalah Anda harus praktek begitu ya. Oke, baik. Saya mulai saja perkuliahan ini. Dalam perkuliahan ini kita akan ada beberapa tugas ya, tapi tugas-tugasnya seperti apa nanti akan nyusul ya, akan nyusul. Jadi untuk sementara ini dulu materi, kemudian tata cara kita perkuliahan. eh, Kita masuk itu jam 15, kebetulan hari ini ada acara jadi geser, jadi tetap jam 15 sore, jam 3 sore. Kemudian masalah kehadiran, ketika Anda tidak bisa hadir atau ada berhalangan atau apa, tolong informasi pada minggu yang sama. Maksudnya artinya kalau minggu ini Anda berhalangan, Anda pada minggu ini juga. Kemudian urusan misalnya berhalangan itu harus jelas, ya. Kalau misalnya Anda sinyalnya bermasalah, tolong diinformasikan. Ada bukti, ya. Tapi jangan berbohong, ya. Kalau Anda berbohong, Anda berdosa, ya. Jangan kita menganggap sebuah kebohongan itu hal yang sepele, ya. Karena pertanggungjawaban kita sama Tuhan, ya. Dan jangan membangun karakter yang negatif seperti itu terus menerus. Jadi biasa, biasa, biasa. Nah, saya tidak suka orang yang berbohong, ya. Jadi kalau memang sinyal bermasalah, katakanlah sinyal, ya. Tunjukkan bukti. Kalau Anda sakit, mana surat sakitnya? Seperti itu. Nah, kemudian masalah misalnya tugas dan lain-lain itu adalah tanggung jawab pribadi, ya. Kalau ada tugas Anda serahkan langsung japri ke WA saya. Ya, jadi tidak tergantung kepada ketua kelas disuruh-suruh, itu saya tidak suka. Ketua kelas itu tugasnya hanya pada saat perkuliahan, nanti masalah tugas apa, dikumpulkan kapan, mendata teman-teman siapa, masuk ke dalam kelompok apa, itu adalah tugas ketua kelas, bukan tugas maksudnya itu adalah tugas pokok ketua kelas, ya. Oke, baik, kita mulai saja hari ini tentang bisa ditampilkan slide-nya? Baik, Slide-nya? Bu. Saya bantu ya, Bu. Ya. Apakah sudah kelihatan, Bu? Ya, oke, sudah. Iya. Baik, mulai slide pertama dulu. Ya, baik, masuk kepada kewirausahaan. Ya, seperti yang kita ketahui, kewirausahaan ini adalah mata kuliah kewirausahaan dengan nama entrepreneurship, ya. Entrepreneurship itu kewirausahaan, berbeda tentu saja dengan wirausaha, ya. Kemudian kita lihat slide berikutnya, apa sih buku-buku yang perlu digunakan, ya. Next, selanjutnya. Ya. Nah, buku pegangan ini adalah dari modul kewirausahaan, ya. Itu kemudian entrepreneurship itu dari From Mindset to Strategy dari Rambat Lukiadi 2007. Kemudian buku referensinya ini adalah terbitan dari kerjasama bersama dengan Bank Mandiri, itu Wirausaha Mandiri ketika anak sekolah berbisnis, Gramedia 2010. Kemudian tambahannya adalah membangun spirit wirausaha muda Indonesia dari Insinyur Arman Hakim Nasution, dan tambahan lagi yang berikutnya adalah 123 ide bisnis unik karangan dari Meta Yulianto. Kemudian berikutnya, ya, menjadi wirausaha, ya. Nah, next, ya.
pendahuluan itu di krisis moneter itu pada tahun 1998 itu banyak terjadi kekacauan ya, ya ada pembakaran, kemudian pengrusakan, kemudian nilai tukar dolar itu merosot tajam, itu berimbas sekali kepada bagaimana kemampuan daya pengusaha saat itu dalam membayar kewajiban-kewajiban mereka, artinya hutang-hutang mereka kepada kalau dia misalnya ekspor, dia berarti dia harus membayar di dalam dolar. Bayangkan nilai tukar dolar saat itu sangat kursnya itu meningkat tajam sekali ya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali usaha-usaha ya, pengusaha-pengusaha itu banyak gulung tikar. Namun ketika terjadi krisis moneter saat itu, usaha mikro, kecil dan menengah itu justru tidak terimbas dengan adanya perubahan atau krisis moneter saat itu. Karena apa? Karena mereka itu adalah pengusaha-pengusaha yang memang beraktivitas tanpa mengutang dengan dolar, mereka tetap menggunakan rupiah, ya, transaksi dengan rupiah, kemudian sama sekali justru usaha-usaha itu cukup baik dan berkembang. Nah, jadi ternyata UMKM pada saat terjadi krisis moneter itu bahkan menjadi tumpuan dan pilihan ya untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri dan bahkan menolong mengatasi pengangguran. Karena saat itu banyak orang yang di PHK karena tadi perusahaan-perusahaan itu kan nggak bisa tuh bayar hutang karena membengkak hutangnya, dia sudah tidak mampu bayar, akhirnya terjadilah PHK secara besar-besaran. Nah, oke, baik. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, bagaimana jumlah penduduk Indonesia itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat dari tahun 2017 itu sebanyak 264,7 juta jiwa. Kemudian naik lagi 2018 265, 19 267. Kemudian tahun 2020 itu 270,2 juta jiwa. Nah, ini terus bertambah ya. Biasanya kalau penduduk di suatu negara itu kecenderungan bertambah ya. Khusus misalnya kalau Indonesia itu kan negara berkembang yang memang komposisi usia ya itu lebih banyak usia muda dibandingkan usia tua. Terbalik dengan negara-negara seperti Jepang itu lebih banyak usia tua dibandingkan usia muda ya. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah tantangan dan kekhawatiran ya, terutama bagi pemerintah ya, bagaimana memikirkan ketersediaan lapangan kerja, apakah bisa menyerap ya itu jumlah lulusan-lulusan baik daripada lulusan diploma yang sekarang disebut dengan vokasi dengan perguruan tinggi yaitu S1, bahkan S1, S2, S3 bahkan ya itu menganggur. Nah, ya. Oke, kemudian kita lanjut yang slide berikutnya. Nah, di sini terlihat bahwa adanya mismatch, itu ketidakcocokan antara demand, permintaan dan penawaran tenaga kerja, ya. Nah, di sini ada kita lihat bahwa menurut data dari Indef, ya, itu proporsi pengangguran terdidik itu ternyata sangat besar, ya. Terlihat, saya nggak tahu Anda bisa lihat di situ, kalau universitas itu dia untuk tahun 98 dibandingkan dengan tahun 2018, ya. Itu bahkan universitas itu kan dia punya lambang itu warnanya hijau ya. Itu dia 10,42% ya. Kemudian di tahun 98 itu sebesar 5%. Jadi meningkat 2 kali lipat lebih. Ya, sementara diploma itu 3,48% tahun 98, sementara diploma untuk tahun 2018 itu 3%, ya. Jadi menurun sebenarnya diploma itu ya. Nah, kemudian
kita lihat permasalahan pengangguran terdidik dan terlatih juga terlihat dalam mismatch pendidikan dan pekerjaan, ya. Jadi sekitar 53,33% itu dia mengalami over atau under education, ya. Jadi namanya pendidikan itu pendidikan di bawah, ya. Mungkin di situ lulusan SD, SMP, SMA yang tentu saja daya serap untuk lapangan kerja itu sangat minim. Bagaimana ya orang mau diterima bekerja tapi pendidikan tidak memenuhi deskripsi daripada pekerjaan. Kemudian di sini juga 60,62% horizontal mismatch itu bidang studi dan keterampilan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan kerja. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada suatu tantangan ya bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik itu untuk S1 maupun vokasi atau D3 tadi. Next, selanjutnya. Nah, meningkat pengangguran lulusan universitas ya. Jadi ini juga menjadi sebuah momentum perenungan ya bagi Anda yang nanti lulus ya. Bukan berarti bahwa kalau Anda sudah kuliah buang biaya banyak kemudian sudah pasti nganggur, itu bukan ya. Jadi mindset-nya itu harus diubah. Pendidikan itu menjadi sebuah kunci untuk kemajuan suatu bangsa ya. Pendidikan itu juga menjadi kunci bagi kemakmuran seseorang. Jadi seseorang tidak akan mungkin ya banyak jalan, maksud saya bukan berarti harus dia berpendidikan tinggi kemudian dia menjadi sejahtera dan mensejahterakan orang lain, bukan. Tapi dengan pendidikan itu adalah suatu kunci untuk membuka jalan seseorang untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya ya. Jadi taraf hidupnya itu bisa lebih memiliki peluang ya dibandingkan dengan orang yang belum atau tidak memiliki pendidikan ya. Karena kita tahu pendidikan itu sangat penting bagaimana orang yang terdidik itu dibutuhkan dalam lapangan kerja. Nah, maksud saya orang yang tidak terdidik kenapa dia bisa sukses itu banyak faktor ya. Karena dia punya spirit yang kuat, dia punya semangat, pantang menyerah, kerja keras ya. Kemudian dia selalu berimprovisasi, dia selalu mau mencari peluang-peluang baru dan dia bergaul dengan orang-orang yang positif. Ya, itu biasanya kunci sukses itu para pengusaha-pengusaha yang pendidikannya itu tidak sampai sarjana, bahkan hanya SMA, bahkan mungkin SMP. Tapi ingat itu tidak semua orang, ya. Itu tidak semua orang. Jadi kalau jangan sampai kalau gitu saya nggak usah sekolah, ya. Ya itu bukan begitu, ya. Jadi artinya kita sebagai manusia itu harus bekerja keras, harus berusaha, ya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan, oh iya katanya ngapain dan lain sebagainya. Itu nggak bisa, ya. Nah, di sini menjadi perenungan bagi kalian semua bahwa kalian harus berubah sebenarnya ya mindset-nya itu. Lihat itu kumpulan orang-orang ini foto sebelum masa pandemi ya, bagaimana mereka antri ya untuk mendaftar ada lowongan pekerjaan. Dari sekian ratus mungkin atau mungkin ribuan orang ini mungkin yang tersaring hanya berapa persen ya. Alangkah ketatnya persaingan untuk memasuki lapangan kerja bagi angkatan kerja. Nah, kemudian lanjut, next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan adalah kita kembali kepada dengan melihat kondisi-kondisi yang tadi, ya, kita kenapa sampai harus mempelajari kewirausahaan, ya. Nah, wirausaha itu sendiri seperti yang saya tadi katakan bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 98 itu bagaimana banyak sekali terjadi pengangguran. Pengangguran itu tidak baik bagi suatu negara. Karena apa? Kalau orang banyak menganggur, ujung-ujungnya terjadi kriminalitas. Kalau orang banyak menganggur, otomatis hasil produksi daripada perusahaan itu tidak bisa diserap, ya, karena dia nggak punya uang untuk membeli produksi. Nah, kalau perusahaan hasil produksinya itu tidak dibeli, tidak diserap oleh pasar,
ya, itu bagaimana? Otomatis banyak produk yang tidak terjual. Kalau dia tidak terjual, tidak dapat pemasukan atau income atau penjualan itu tidak masuk, tidak memperoleh laba dari penjualan produk. Akibatnya apa? Dia tidak bisa membayar tenaga kerja, dia tidak bisa membayar biaya-biaya lain. Mungkin kalau dia berhutang, akibatnya ujungnya apa? Tutup lagi, ya. Nah, itu seperti lingkaran setan, ya. Berputar situ lagi, berputar di situ lagi. Nah, kenapa pemerintah itu sekarang sangat menggalakkan kewirausahaan? Karena mereka berharap terciptalah para entrepreneur. Kalau kewirausahaan itu kan entrepreneurship, ya. Entrepreneurship itu berbeda dengan entrepreneur. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Sangat berharap munculnya para wirausaha muda. Ya bukan hanya usia harus muda ya, tapi wirausaha baru. Nah, sekitar kalau berdasarkan teori itu 2% dari jumlah penduduk itu kalau dianggap itu baik ya, itu ada tercipta wirausaha di dalam suatu negara. Karena dia menjadi penopang gitu ya bagi perekonomian suatu negara. Kalau pemerintah sendiri aja penyediaan lapangan kerja di dalam suatu negara itu terbatas, ya berharaplah pemerintah dari para wirausaha ini yang bisa membuka lowongan pekerjaan. Dia menyerap tenaga kerja. Nah, jadi oleh karena itu esensi pentingnya sekali kenapa Anda belajar kewirausahaan. Dan saya berharap ada di antara Anda di kelas ini menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Apa itu kewirausahaan? Apa itu wirausaha? Mengapa penting? Apa perbedaan wirausaha dengan wira swasta serta manajer? Kita lihat. Silakan. Next. Nah, itu kata entrepreneur itu dia berasal dari bahasa Prancis ya. Nah, itu lafalnya saya nggak tahu ya, pokoknya entrepreneur katanya gitu. Saya nggak tahu kalau lafal dalam bahasa Prancis yang berarti itu melakukan. Nah, pengertian daripada entrepreneur atau wirausaha itu dalam kamus Webster itu one who organize, manage, and assumes the risk of business or enterprise. Jadi orang yang mengorganisasikan, mengatur, mengasumsi resiko-resiko bisnis bagi usahanya. Jadi itu menurut kamus Webster ya. Tapi kalau misalnya menurut Peter F. Drucker, entrepreneur is people who maximize opportunity. Jadi entrepreneur adalah orang-orang yang memaksimalkan peluang-peluang. Nah, kalau Joseph Schumpeter dia katakan entrepreneur adalah seorang yang inovator dan mengembangkan teknologi yang tidak pernah habis-habisnya, ya, atau tidak pernah capek-capeknya. Jadi dia adalah seorang inovator, ya, pembaharu, ya, inovator itu pembaharu. Nah, seperti contoh seorang Steve Jobs itu dengan produk-produknya Apple itu adalah dia seorang inovator, ya, inovator sejati loh dia itu Steve Jobs. Artinya ketika dia menghasilkan produk Apple, ya, mau itu iPhone, ya, kemudian tab dan lain sebagainya, touchscreen itu semua kan ya dari dia itu. Nah, kemudian banyak merek-merek perusahaan lain yang sejenis itu yang memang meniru ya, menjiplak seperti contohnya Samsung ya. Nah, jadi itulah pengertian dari entrepreneur. Oke, next. Nah, tadi sudah bicara tentang entrepreneur, wirausaha, sekarang entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu apa ya? Dia merupakan suatu proses, ya. Jadi ini proses. Tadi orangnya, personnya itu entrepreneur. Ini proses penciptaan suatu yang baru atau kreasi yang baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Ya, jadi membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Artinya dia melakukan inovasi di situ. Apa tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya ya, kalau kita bicara
berproses, ini entrepreneurship itu misalnya ada gandum di ladang. Di ladang itu ladang gandum itu sama sekali nilainya sangat rendah, bukan tidak punya nilai, tapi nilainya sangat rendah, sangat rendah. Nah, ketika seorang petani gandum, ya, itu memanen gandum, dia simpan ke apa namanya tuh eh, gudangnya, ya, kemudian dia olah menjadi tepung gandum, itu nilainya sudah bertambah, ada value added-nya di situ, ya. Kalau masih dalam bentuk apa namanya gabah, ya, kalau padi itu kan gabah, nah itu nilainya sangat kecil. Kalau nanti udah diproses gabahnya itu menjadi beras, itu berarti nilainya sudah lebih tinggi. Nah ini kalau sudah gandum dibuat tepung, itu sudah nilainya sudah meningkat lebih tinggi lagi. Apalagi kalau nanti tepung gandum ini dijual, ya, dijual ke toko-toko eh, apa namanya tuh convenience store, ya, misalnya minimarket atau toko-toko konvensional, ya. Toko-toko konvensional itu seperti toko-toko yang toko ini, toko fisik, ya, toko yang di perumahan gitu, ya. Nah, kalau minimarket itu kan pasar apa namanya toko modern. Kalau konvensional itu kan masih toko-toko ya seperti Anda lihat lah, ya, yang toko yang ini apa di pertokoan lah, ya, di seperti itu. Nah, jadi dia jual, ya, dia jual tepung gandum. Tepung gandum itu dibeli oleh pengusaha bakery atau ibu rumah tangga lah yang suka berjualan apa namanya kue. Nah, dia olah tepung itu menjadi berbagai macam apa namanya panganan kue, ya, berbagai varian rasa, kemasan, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan nilainya jauh lebih tinggi lagi. Inilah yang kita sebut dengan tujuannya tercapai, kesejahteraan individu. Individunya adalah personnya, orang yang tadi membuat tepung gandum, si petani gandum, ya, orangnya yang mendapatkan nilai tambah lebih dari hasil proses mengubah gandum menjadi tepung gandum menjadi berbagai macam varian roti, kue, dan lain sebagainya. Nah, dan nilai tambah bagi masyarakat siapa? Ya, itu customernya yang membeli. Ya, baik itu mungkin nanti industri ataupun rumah tangga yang memang konsumsi habis. Kalau rumah tangga itu kan ibu-ibu, siapa, bukan hanya ibu-ibu, siapapun lah yang memang suka makan cemilan kue, dia beli udah konsumsi habis. Tapi ada yang kan beli kue kemudian jual lagi. Nah, ya. Nah, itulah makna perbedaan antara entrepreneurship adalah proses penciptaan. Jadi pelakunya yang menjadi yang jual tadi, itu bisa saja dia menjadi seorang entrepreneur. Kenapa saya katakan? Karena menjadi entrepreneur itu jangan disamakan dengan wira swasta, ya. Beda loh, ya. Entrepreneur dengan wira swasta atau orang yang hanya jualan itu berbeda. Jadi jangan sampai kita menyamakan setiap pedagang, setiap penjual adalah entrepreneur. Itu beda. Next. Nah, lagi klik satu kali lagi. Ya, entrepreneurship itu tidak hanya dalam bisnis, ya. Jadi dia bisa government entrepreneurship yaitu dalam pemerintahan, pemerintah, akademisi, ya, bisnis, dan masyarakat, ya. Nah, jadi masyarakat itu juga bisa, ya, para ibu-ibu, ya, akademisi di lingkungan perguruan tinggi, mau di sekolah, ya, kursus-kursus, ya, itu semua bisa. Jadi tidak hanya terbatas kepada bisnis. Next. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih wirausaha itu, ya? Maknanya apa? Itu dia dari dua kata, wira dan usaha. Jadi wira itu apa sih? Dia adalah pejuang. Ya, bayangkan saking saking apa ya? Begitu pentingnya wirausaha ini, dia punya makna yang luar biasa. Yaitu wira itu dia pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Waduh, luar biasa nih, ya, karakteristik seorang wira. Nah, apa itu usaha? Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, sehingga
Wirausaha sendiri maknanya adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu, atau dengan kata lain, orang yang melaksanakan proses penciptaan nilai tambah dan kesejahteraan atau kekayaan. Nah, itulah dia kenapa menjadi makna pejuang atau pahlawan. Yang disebut dengan pejuang atau pahlawan, dia akan memperjuangkan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai itu seoptimal mungkin. Jadi nggak setengah-setengah hati. Ya, makanya tadi saya katakan ada perbedaan antara wirausaha dengan wira swasta. Ya, nah, dan yang paling penting ya, Anda harus tahu bahwa seorang wirausaha atau entrepreneur itu bukan semata-mata orang yang hanya memikirkan keuntungan. Kalau dia hanya berpikir untung, memikirkan hanya duit, 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 duit aja dia pikir. Itu bukan entrepreneur. Karena entrepreneur itu adalah bagaimana orang yang memang betul-betul berproses. Yang dia utamakan adalah prosesnya. Nanti dia dapat keuntungan atau laba atau kekayaan, itu urusan nanti. Ya. Karena bagi dia proses itu penting. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sesuatu kalau Anda tidak mau terjun dalam proses yang tidak mudah? Karena entrepreneur itu bukan, kalau orang bilang, ih, jadi pengusaha enak banget ya, banyak mobilnya dan lain sebagainya, jalan terus ke luar negeri. Bukan itu satu ukuran, ya. Kalau kita hanya melihat seperti itu, enaknya jadi pengusaha enak, tapi Anda tahu nggak prosesnya kayak apa? Jatuh bangun, ya, sampai namanya habis-habisan. Nah, itu yang sesuatu yang sering dihadapi oleh seorang entrepreneur. Nah, kemudian yang lain, kenapa dia menjadi pejuang atau pahlawan? Seorang entrepreneur itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan berkat, ya, dapatkan berkat, yaitu keuntungan atau laba, dia memikirkan bagaimana mensejahterakan karyawannya. Ya, jadi ada berbagi berkat dia di situ. Jadi dia nggak hanya mikirin diri sendiri, bagaimana saya harus meraup keuntungan sebesar-besarnya untuk diri saya. Oh bukan, makanya dia disebut sebagai pejuang dan pahlawan. Ya, karena kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur itu, kita harus bagaimana berpikir untuk membuat orang-orang di sekeliling kita, yaitu karyawan kita, itu juga merasa nyaman, sejahtera, dan dengan tulus ikhlas membantu, bukan karena keterpaksaan atau karena takut. Kalau saya berbuat salah nanti saya sama bos, ini bosnya otoriter. Oh bukan gitu, ya. Itu bukan karakter yang sebenarnya. Mungkin saja ya, namanya orang kan macam-macam. Tapi karakter yang sesungguhnya dari entrepreneur itu bukan begitu, ya. Nah, kemudian kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia katakan bahwa orang yang pandai atas bakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasi, sampai mengatur permodalan operasinya dan memasarkannya. Ya, nah jadi itulah makna dari kata wirausaha. Oke, next. Nah, kemudian motivasi. Nah, tentu saja ya, kalau Anda mau menjadi seseorang, menjadi somebody, ya, ingin menjadi sesuatu itu kan pasti ada motivasi atau dorongan, keinginan, harapan, cita-cita, ya. Nah, menjadi wirausaha itu tentu saja pasti dia mau berharap akan laba. Nggak bohong lah ya, orang mau berusaha itu nggak mau nggak mau punya laba, nggak mau punya keuntungan, nggak ada. Pasti dia mau mendapatkan laba, ya, atau keuntungan. Kemudian ada impian-impian personal, masing-masing orang kan punya cita-cita apa, ya. Mau mungkin dengan berwirausaha dia mau membantu orang-orang yang susah, ya, mensejahterakan orang-orang, bukan hanya karyawan, macam-macam kan orang tadi saya bilang. Atau mungkin dia mau membangun sebuah sentra industri untuk pengrajin apa yang mana dia lihat di satu daerahnya itu banyak sekali peluang-peluang untuk produk apa, kemudian dia lihat warga di sana taraf ekonominya masih kurang baik. Nah itu dia pingin tuh, ya, karena dari dulu kayaknya dia pingin berbuat sesuatu deh.
saya sudah sekolah tinggi-tinggi, saya harus menjadi sesuatu bagi lingkungan saya. Nah, kemudian dia mandiri. Mandiri kenapa? Karena kalau kerja dengan orang, menjadi karyawan, itu harus ikut aturan main, ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4. Ya tergantung nanti bidang usahanya apa. Bisa saja sampai jam sampai sampai malam pulangnya. Kalau memang itu apalagi dia menjadi accounting ya, nanti tutup buku, waduh kerjanya luar biasa. Nah, kemudian bebas, bebas menentukan apa yang dia inginkan, ya, bebas yang bertanggung jawab, ya. Bukan kebebasan itu artinya bebas untuk menghambur-hamburkan uang, bebas atau apa, bukan. Ya, ini semua dalam artian yang positif semua, ya. Oke, next. Nah, profil pengusaha sukses itu seperti yang kita lihat, ini bukan hanya orang dari luar ya, tapi ada lagi orang-orang kita, orang Indonesia ya, seperti contohnya Bakto Malang Cak Eko. Nah, ini dia juga dulu mengalami perjalanan yang tidak mudah, ya jatuh bangun, dia bahkan jadi pernah jual obat ya, di kalau nggak salah di kendaraan umum ya, kemudian eh, dia dulu kerja kalau nggak salah, kemudian dia di PHK, kemudian dia jualan serabutan gitu ya, jual obat dan lain sebagainya. Jadi pedagang obat lah gitu ya, keliling gitu. Kemudian akhirnya suatu saat ada timbul inspirasi atau ide. Jadi makanya usaha menjadi entrepreneur itu adalah semua dimulai dengan ide usaha ya, startnya, start pointnya itu mulai dengan ide usaha. Nah, dia lihat nih, waktu dia ke bandara, dia lihat, loh kok di bandara ini yang tempat sementereng seperti ini kok ada orang jualan bakso ya. Wah, berarti kalau bakso itu bisa dong ya, laku di tempat seperti ini. Anda tahu kan kalau makan di bandara itu kan nggak murah, ya. Makan soto ayam yang biasanya di kantin atau di warung itu paling berapa sih? Sampai di sana bisa puluhan, bahkan bisa satu 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 mangkok itu bisa 50.000, mungkin 70.000. Anda minum teh manis aja udah berapa, ya. Nah, itulah karena pajaknya juga tinggi kan di sana. Nah, disitulah kesempatan orang untuk apa namanya, mendapatkan keuntungan karena orang butuh kan. Oh, ini mau berangkat atau pagi-pagi atau apa itu. Nah, kemudian selain itu ada Elang Gumilang, ini developer Geria Salak Indah ya 1 dan 2. Dia ini mahasiswa ini. Jadi ceritanya dulu dia tuh mahasiswa, tapi orangnya terkenal sangat jujur. Nah, sekali lagi makanya tadi saya katakan belajarlah jujur ya. Kalau Anda punya karakter yang Anda anggap bahwa jujur itu, kenapa sih kalau nggak jujur atau berbohong itu kenapa? Ah, santai aja ya, biasa aja kali gitu. Oh bukan. Anda lihat, saya cerita tentang Elang Gumilang itu ini, ya karena saya dulu pernah ya kami acara kewirausahaan, kemudian ya ketemu saya, Bu Ganda, Bu Neni ketemu ya. Jadi dia diundang oleh Bank Mandiri untuk ini, maksudnya ini loh adalah contoh ya, contoh pengusaha sukses binaan dari Bank Mandiri gitu ya. Nah, itu ceritanya dia mahasiswa yang jujur. Kemudian dia punya ide untuk membangun perumahan ya. Dia membuka untuk membangun perumahan di daerah ini di Bogor. Namun dia ya nggak punya uang gitu loh. Anda tahu ya itu tahun berapa saya lupa ya. Itu lama, udah lama sekali ya, 2000 berapa itu. Itu kan butuh miliaran. Mana ada orang bangun properti ya, rumah yang sangat sederhana itu bangunnya ratusan juta, nggak ada, itu miliaran. Itu tahun-tahun 2000-an ya, 2000 berapa saya lupa. Nah, dia bingung, dia punya ide usaha, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya, modalnya nggak punya. Nah, karena dia terkenal jujur ya, dia terkenal jujur, bertanggung jawab, anaknya juga pintar, sopan, semua positif sama dia. Dan orang mengenal profil dia, karakter dia itu dari sifat-sifat dia itu. Nah, jadi ketika dia ingin meminjam modal sama temannya, teman mahasiswanya juga, akhirnya dikasih. Anda bayangkan, itulah kunci modal orang. Bukan harus dia punya modal uang untuk membangun usaha, tapi modal kepercayaan, punya karakter yang positif ya.
dia punya karakter dan mental yang positif, itu menjadi modal yang utama loh. Susah loh orang mencari orang yang jujur itu susah, ya. Nah, akhirnya dia bangun itu dan kemudian untuk kalangan menengah ke bawah. Ya rumah sangat sederhana, ya. Nah, itu akhirnya berkembang dan kemudian dia bisa sukses, ya. Nah, dan lain sebagainya. Ada juga ya Firmansyah, apa namanya, Wahyu Aditya, ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa sukses? Ya karena mereka punya apa? Punya passion, punya kecintaan akan bidang yang mereka tekuni. Jadi kalau orang itu nggak punya spirit, semangat untuk mau berjuang, mencari, kemudian dia punya punya apa namanya ketekunan, ya, dia punya spirit, dia punya ketekunan, dia punya kejujuran, dia konsisten melakukan apa yang sudah dia apa namanya yang sudah dia ambil untuk keputusan dia, dan dia lakukan itu konsisten terus menerus, apapun yang terjadi dia lakukan itu. Dia punya semangat, dia ulet, dia tahan banting, ya, dia gigih, tekun. Itulah yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Kenapa pentingnya orang memiliki passion? Ya, dia punya passion yang kuat. Kalau orang membuka usaha itu hanya ikut-ikutan, itu kecenderungannya gagalnya itu tinggi. Kenapa saya bilang itu? Kalau namanya Anda ikut-ikutan dan Anda tidak tahu seluk-beluk, Anda tidak mau belajar banyak, karena menjadi wirausaha itu bukan hanya ikut-ikutan, suruh apa karyawan yang ngelola, kemudian Anda tidak pernah pantau, Anda tidak pernah belajar, Anda tidak pernah melihat bagaimana perkembangan perubahan pasar. Nah, itu akan menjadi kunci tanda-tanda awal untuk Anda membangun kegagalan, ya. Ya contoh lah misalnya Anda belajar. Belajar itu aduh malas ya, ini kan masih awal perkuliahan, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada tugas atau apa, sedikit-sedikit Anda baca-baca, iseng-iseng aja, apalagi kan kuliahnya online, ya, kuliahnya online. Nah, iseng aja baca-baca, ya. Nah, itu lama-lama apa? Menjadi akhirnya tabungan Anda ketika nanti pada saat UTS, Anda lagi sibuk, harus ini itu, aktivitas. Nah, jadi nggak perlu waktu diluangkan banyak untuk belajar. Nah, ketekunan itu yang membuat orang menjadi tahan banting. Ya, orang yang tekun itu kan biasanya segala macam orang bilang A, B, C. Ah, kamu kenapa sih begini, begini, begini? Cuek aja. Konsistensinya itu, fokus, ya. Kalau dia tidak fokus, dia tidak konsisten, dia tidak gigih, dia tidak apa namanya totalitas. Nah, harus totalitas. Waktu, biaya, tenaga itu semua tercurah. Jangan setengah-setengah hati. Jangan setengah-setengah hati. Ya, kalau Anda mau menjadi entrepreneur itu jangan setengah-setengah hati. Oh iya, nanti begini gampang lah, tinggal kasih dia yang urus. Gak bisa. Karena Anda harus terjun langsung, Anda kelola, Anda harus pantau, Anda harus amati, ya. Karena kalau karyawan itu kan nggak paham 100%. Anda harus pantau dia, ya. Oke, kemudian next lanjut. Nah, ini ada perbedaan profil wirausaha, ya. Sorry, bukan perbedaan, profil wirausaha. Yang pertama, dia punya self confidence, percaya dirinya tinggi, ya. Jadi biasanya orang kalau suka apa sama dia bilang ini itu ini, cuek aja gitu, ya kan. Nah, dia orientasinya tugas dan hasil. Kemudian dia berani mengambil risiko. Artinya bukan asal-asalan asal-asalan mengambil resiko. Resiko yang sudah dikalkulasi. Nah, itu loh, calculate risk, ya. Jadi seorang entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko karena dia sudah mempelajari, sudah menghitung-hitung berapa tingkat kerugian yang akan dia dapat. Intinya kan orang banyak tuh takut menjadi entrepreneur, takut ya memulai menjadi wirausaha.
takut gagal. Siapa yang mau gagal, ya kan? Tapi takut takut mengambil resiko artinya takut gagal. Padahal orang tuh harusnya cara berpikirnya tuh terbalik. Kalau saya sukses, itu pasti saya harus mengalami dulu kendala-kendala. Yang sukses itu pasti ada dulu diawali kendala-kendala, permasalahan-permasalahan. Nah, bagaimana harusnya entrepreneur ini atau calon entrepreneur ini harus berpikir merubah mindsetnya bahwa saya harus bersahabat dengan ketidakpastian karena menjadi entrepreneur adalah pasti-pasti. Pasti untung, pasti rugi. Hanya dua entrepreneur itu, ya pasti untung, pasti rugi. Pasti nanti makan, pasti nggak makan. Pasti kasih gaji karyawan, pasti nggak kasih gaji karyawan. Ya, kalau kita balik, hidup ini penuh dengan resiko. Siapa yang nggak beresiko dalam hidup ini? Ya, nggak ada hidup ini yang semua itu bagus-bagus saja, ya baik-baik aja, nggak ada permasalahan. Semua. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan COVID-19 yang kita nggak tahu, bahkan diprediksi lama dan bahkan dikatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Nggak bisa kita katakan bahwa COVID ini akan hengkang, angkat kaki dari bumi Indonesia atau bahkan dari dunia. Belum, kita nggak tahu. Itu masih lama. Kenapa? Ya dia udah bermutasi kok. Ya kan? Udah bukan pandemi lagi, udah menjadi endemi. Nah, endemi itu apa? Sudah terjadi berlangsung dalam suatu negara. Suatu kejadian yang luar biasa itu sudah terjadi dalam suatu negara. Jadi sudah endemi, udah menjadi penghuni dia. Nah, bahkan kemarin saya di TV di WHO mengatakan bahwa ya, mereka sedang mereka sedang fokus fokus memperhatikan satu varian baru virus dari Indonesia. Ya, yang terakhir itu yang dikhawatirkan itu virusnya MU, ya bukan Manchester United tapi MU. Ada kodenya B1 berapa itu. Ya banyak sekali kan kode-kodenya. Nah, itu yang dikhawatirkan adalah udah menyebar dia di 43 negara. Ya, bahkan dikatakan bahwa dia itu bisa kebal dengan antibodi. Katanya kalau kebal dengan antibodi artinya apa? Orang yang sudah divaksin, sudah muncul antibodi, ya, itu yang bisa tertular. Bayangkan, ya. Ya, tapi artinya dengan melihat kondisi yang ketidakpastian ini, ya, saya berharap Anda jangan melihat bahwa menjadi entrepreneur itu adalah menjadi sesuatu yang tidak tidak menyenangkan begitu, ya, bukan begitu. Apapun itu, Anda kerja pun jadi karyawan pun ada resiko Anda dipecat, ya. Anda kuliah ada resiko nilai Anda jelek, Anda tidak lulus. Anda jalan keluar sana ada resiko, Anda mengalami A, B, C, D dan seterusnya. Semua punya resiko. Bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengelola resiko. Bagaimana caranya? Itu yang paling penting. Makanya dikatakan COVID ini apa ya? Kita harus kelola resiko yang ada adalah dengan protokol kesehatan. Bagaimana resiko dalam bisnis? Kita seorang entrepreneur harus mampu mengelola resiko itu. Banyak belajar, banyak bertanya kepada siapa? Praktisi, orang-orang yang sudah makan asam garam. Belajar terus. Makanya banyak usaha-usaha yang awal itu kemudian akhirnya kolaps atau usaha-usaha turun-temurun pada generasi ketiga atau keempat mulai kolaps. Karena apa? Ya nggak mampu mengelola dengan profesional bisnis keluarga. Dia nggak bisa menempatkan, dia tidak bisa membedakan antara uang bisnis dengan uang keluarga. Nah, itu kan uang ibu saya, itu uang bapak saya. Nah, kalau udah gitu mah repot itu. Ya, gimana dikelola profesional? Ya, nah ini ciri-cirinya ya, jadi percaya diri, orientasi tugas hasil, mengambil risiko, dia menjadi seorang pemimpin.
menjadi seorang pemimpin yang didengar dengan tulus. Berbeda dengan seorang manajer yang punya jabatan, ya, karena melekat, orang mau dengar dia karena orang takut dan segan. Entrepreneur bukan itu, bukan orang takut sama dia, mendengar dia, tapi karena orang senang, tulus, karena dia memperhatikan orang lain. Makanya tadi saya katakan, seorang entrepreneur adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika dia mendapatkan berkat, dia akan bagi berkat itu, dan dia sangat perhatian dengan karyawannya. Ya, jadi ada istilah kan, apa yang kau tabur itu yang kamu tuai, ya kan? Jadi jangan hanya egois memikirkan diri sendiri, ya. Itulah seorang entrepreneur. Originalitas. Jadi ada ide-ide dia boleh mencontek, bisa mengambil ide orang, tetapi kemudian dia melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan apa-apa lagi tren ditiru. Ya, Anda harus punya pembeda, ciri khas, keunikan, itu yang dilihat orang, ya. Nah, kemudian orientasinya tentu masa depan, jangan masa sekarang. Kalau Anda hanya masa sekarang yang Anda pikirkan, ya udah jualan laku selesai, udah nggak bisa, ya. Nah, kemudian wataknya apa? Ada dia punya keyakinan, dia mandiri, individualitas, optimisme, kemudian prestasi, berani ngambil resiko, punya visi, misi. Jadi orang-orang yang punya visi dan misi yang jelas itu lebih terarah, ya. Visi, vision itu dream, ya, mimpinya. Misinya itu adalah step-step yang harus dia tentukan sebagai langkah-langkah awal untuk mencapai dream dia. Ya, jadi misi itu jangka pendek untuk mencapai jangka panjang. Apa? Langkah-langkah yang harus dia susun untuk mencapai mimpi dia ke depan. Terserah nanti visinya mau menjadi apa. Pemimpin dalam pelayanan apa, ya. Misalnya makanan sehat, ya, atau apa. Kemudian misinya menyediakan sayur-mayur organik atau apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, visi yang jelas dan kuat. Oke, next. Kemudian beda wirausaha dengan manajer. Nah, ini seperti tadi saya bilang, wirausaha atau entrepreneur itu beda. Bedanya wirausaha itu dia aktif mencari perubahan, ya, karena dia itu orang-orang yang biasanya pandai melihat peluang. Ya, peluang-peluang yang ada itu dia selalu berusaha mencari. Ya, dia nggak pernah capek untuk mencari. Ya, sama dengan karakter. Jadi kalau entrepreneur ini ada di bukunya si Spencer Johnson, ya, dia katakan, who moved my cheese, katanya. Siapa sih yang pindahin keju saya? Itu bukunya, ya, buku pengarangnya Spencer Johnson. Siapa sih yang pindahin keju saya? Itu dia punya dua karakter itu, tikus dan kurcaci. Tikus itu dilambangkan, disimbolisasikan dengan entrepreneur. Tikus ini selalu bergerak. Dia mencari apa? Dia mencuri, ya, keju-keju. Kemudian dia tumpukkan ke gudang, ke apa sih namanya? Ya, ya seperti di sarangnya lah gitu, ya. Dia tumpuk. Dia, cobalah Anda lihat binatang apa kalau yang paling rese itu, ya? Tikus. Tikus itu coba paling pengganggu. Mau siang mau malam, ya, selalu aja, ya. Tidak pernah enggak. Makanya menjadi hama, ya. Nah, itu karakter seperti itu yang diangkat dalam bukunya Spencer Johnson, bahwa dia itu aktif, selalu mencari peluang. Ada makanan atau itu dilambangkan keju, ya. Keju itu dicari, disimpan keju. Nah, ketika kalau kurcaci ini enggak, kurcaci ini dilambangkan dengan karyawan. Jadi karyawan itu yang hanya wait and see. Yang udah punya jaminan tiap bulan pasti dapat keju. Tiap bulan dapat keju. Kalau tikus enggak, dia cari keju terus. Nah, inilah suatu karakter yang berbeda. Nah, pada akhirnya tiba-tiba si kurcaci ini kehilangan kejunya. Kejunya udah nggak ada lagi. Dia nggak dapat lagi tiap bulan dapat keju. Dia ngamuk dia. Nah, itu karakter seorang entrepreneur oleh tikus tadi.
Seorang entrepreneur itu dia tidak akan mengalami yang namanya di PHK, ya kan? Ya karena dia kan memang pemilik usaha, ya kan? Dia yang kelola bisnisnya, dia punya anak buah. Nah, dia rajin tuh mencari peluang-peluang. Peluang pasar misalnya, dia melakukan ekspansi usaha, cari peluang mana sebenarnya apalagi sih produk atau varian atau ragam ya yang bisa saya hasilkan. Nah, pada saat orang yang si kurcaci ini masih demo ya, demo cari-cari apa namanya menuntut supaya dibayar gajinya ya, apa namanya? Pesangonnya karena dia di PHK, ini mah tenang-tenang aja. Nah, itulah bedanya ya. Nah, kalau kalau manajer itu dia meminimalkan dan cenderung menghindari resiko. Ya, dia takut bahkan ya, kalau bisa jangan ambil resiko deh. Kemudian manajer ini berani mengambil resiko dan keputusan berani mengambil resiko dan keputusan suka tantangan ya. Tapi ada di balik itu. Jadi artinya ada jaminan ya, ada jaminan. Misalnya disuruh sama atasannya ya. Atasannya bahwa kamu lakukan begini-begini, nanti apa kalau kamu ini saya akan kasih imbalan. Nah, itu ada imbalannya di balik itu semua. Jadi bukan hanya ambil resiko. Ada kan istilahnya ABS kan asal Bapak senang. Jadi kalau yang jelek-jelek itu udahlah tutup-tutupi gitu kan. Nah, dimotivasi oleh apa? Promosi karir dan imbalan lainnya. Kemudian dia berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang kecil seperti tutup-tutupi. Padahal itu kan bisa menjadi masalah yang besar. Kalau tidak ditangani, akhirnya suatu hari nanti blow up ya. Cenderung untuk mendelegasikan tugas dan mengawasi. Kalau makanya tadi saya katakan wirausaha nggak begitu. Dia lebih intens ya, langsung terlibat. Dia datang, dia amati, dia pantau, dia lihat ya. Bahkan itu bisa waktunya itu totalitas. Jadi jangan Anda berpikir menjadi entrepreneur itu enak ya. Oh, udah saya buka usaha suruh orang kerja, orang yang ini udah saya tinggalin. Oh, bukan begitu. Itu bukan entrepreneur itu ya. Oke, next. Ya, di sini adalah roadmap to success. Itu dari Robert Kiyosaki. Jadi dia ini yang disebut the cash flow quadrant. Ya, the cash flow quadrant. Jadi the cash flow quadrant ini terbagi atas 4 kuadran. Ya, itu kuadran yang pertama itu employee. Kemudian yang kedua self employee, yang ketiga business owner dan investor. Nah, di sini apa namanya? Kalau untuk employee itu adalah dia bekerja untuk orang lain. Katakanlah itu karyawan ya. Dia bekerja untuk asetnya bosnya gitu loh. Yaitu karyawan, buruh, orang gajian, orang kantoran ya. Nah, kalau yang self employee itu adalah dia kerja sendiri ya. Seperti apa? Dokter, pengacara, artis, atlet, itu kerja sendiri dia tuh. Nah, kedua ini, employee dan self-employee ini disebut dengan active income. Jadi dia adalah yang mencari uang, ya. Dia punya 3 pola dalam hidupnya adalah bangun, kerja, bayar tagihan, bangun, kerja, bayar tagihan. Itu 3 pola dalam hidup dia. Nah, kalau untuk kuadran ketiga itu business owner itu pemilik bisnis dengan membangun sistem bisnisnya. Ya contohnya misalnya apa? Konglomerat, dia adalah franchise ya, pemilik dia seorang franchisor ya. Franchisor itu kan pemilik franchise waralaba. Kemudian network marketing atau multi level marketing ya, itu biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir investor. Itu adalah deposan, pemilik properti, pemegang saham. Nah, business owner dan investor ini adalah sebagai passive income. Jadi istilahnya kalau pasif itu adalah uang yang kerja, uang yang kejar dia, kejar bukan kerja, uang yang kejar dia.
Kalau yang active income itu employee dan self employee itu adalah dia yang kejar-kejar uang. Kalau aktif itu adalah passive income itu uang yang kejar dia. Ya karena kalau dia udah business owner, dia sudah bisa franchise kan, dia jual hak waralaba kepada orang yang membeli yang disebut dengan franchisee, ya otomatis kan nanti usaha dia itu kan menghasilkan keuntungan pembagian sharing profitnya dari si franchisee ini, apalagi usaha waralabanya itu sudah mendunia gitu ya. Nah, jadi investor juga begitu ya, pemegang saham dia mendapatkan keuntungan dari nilai saham yang dia tanam, kemudian properti, sewa properti dan lain sebagainya. Atau deposan ya orang yang pemilik itu. Nah, inilah menurut Robert Kiyosaki. Jadi begini, dalam bukunya The Cash Flow Quadrant dia katakan bukunya adalah kalau nggak salah subjudul dari bukunya itu Rich Dad and Poor Dad ya. Jadi ayah saya yang kaya dan ayah saya yang miskin. Ya, ada dua nih karakter seorang ayah. Ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Jadi kalau ayah yang kaya, ayah yang miskin itu adalah seorang ayah yang mengajarkan anaknya itu berada pada kuadran 1 dan 2. Jadi dia katakan gini, "Nak, kalau kamu mau cari uang dan kamu nggak usah capek-capek, ya, nggak usah capek-capek, ya udah kamu jadi employee aja, ya." Itu ayah saya yang miskin katanya itu dalam buku Robert Kiyosaki. Jadi si ayahnya menasihati anaknya bahwa kalau kamu nggak mau capek-capek, ya seperti misalnya pegawai negeri, ya pegawai negeri sipil atau ya orang karyawan lah, swasta juga sama, ya. Ngapain gitu kan tiap bulan udah pasti-pasti gitu. Ngapain capek-capek membangun sebuah bisnis, buka bisnis, ide usaha dulu. Ya kalau memang dia startnya dari nol ya. Kalau dia startnya dari nol, otomatis dia harus punya ide usaha, kemudian dia buka, dia rintis dari nol, dia beli peralatan, ya membangun sistem dan lain sebagainya. Nah itu artinya apa? Itu memang saran dari si maaf menjadi business owner, maaf ya, business owner. Tapi kalau menjadi karyawan itu nggak nggak usah capek-capek, ya ngapain? Udah selesai kuliah, kirim lamaran sebanyak-banyaknya supaya kamu dapat kerja. Yang pasti-pasti aja lah, pasti dapat gaji kan, nah gitu. Tapi kalau my rich dad, ayah saya yang kaya, dia mengajarkan beda. Kalau kamu mau sukses, ya, dan tidak diatur oleh orang, dan kamu mau mensejahterakan orang lain, dan kamu punya waktu yang lebih leluasa dan tidak diatur-atur, jadilah, beradalah di kuadran 3 dan 4. Itu adalah pengajaran ayah saya yang kaya. Itu intisari dari bukunya Robert Kiyosaki. Ya, nah jadi ini yang disebut dengan roadmap, jadi jalan peta untuk sukses, ya itu dari bukunya itu. Oke, next. Oke, ada 3 kata kunci untuk memulai bisnis itu menurut Purdi Chandra ya. Katanya 1 bodol, katanya bodol itu apa sih? Berani, optimis, pakai duit orang lain. Nah itu yang dipraktekkan oleh si Elang Gumilang tadi, seorang mahasiswa ya yang dia merintis bisnisnya dengan menggunakan modal pinjaman dari teman, tapi dia punya modal, ya modalnya adalah kejujuran, bertanggung jawab, semua karakter positif ada sama dia. Itu adalah modal utama untuk menjadi seorang entrepreneur. Anda harus punya karakter yang positif di mata orang, ya. Kemudian bobol ya, berani, optimis, pakai sistem bisnis orang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan botol ya, berani, optimis, pakai tenaga orang lain.
Kalau yang berani optimis pakai sistem orang lain ya seperti itu tadi, franchise ya. Kalau misalnya yang ketiga pakai tenaga orang lain ya, misalnya Anda passionnya, Anda suka tuh masakan Padang misalnya ya, senang banget, kayaknya pingin nih buka restoran Padang atau ya kecil-kecilan dulu deh, buka jualan masakan Padang, warung masakan Padang ya. Kenapa saya bilang kecil-kecilan dulu? Semua start usaha itu jangan Anda langsung berpikir yang hebat-hebat, yang besar. Oh, saya kok menjadi entrepreneur itu harus punya usaha, punya apa? Toko. Saya harus punya kendaraan, saya harus punya karyawan, sudah punya seragam. Jangan berpikir seperti itu, ya. Kecuali kalau memang Anda sudah punya, kalau Anda punya modal besar, Anda membeli sistem orang lain seperti franchise boleh, tapi andaikan Anda punya modal yang minim, tapi Anda punya spirit atau semangat, ya, entrepreneur untuk membuka usaha, itu harus dimulai dengan hal yang kecil-kecil. Itu apa? Ya harus apa namanya, berani untuk apa adanya gitu loh. Yang penting Anda punya niat, ya. Kalau nanti menjadi sempurna dan lengkap, ya itu nanti berproses, ya. Nanti berproses. Makanya tadi saya katakan kewirausahaan itu adalah proses. Nggak bisa ujuk-ujuknya kita mau udah hebat apa. Jadi jangan misalnya nanti berdiri di pinggir jalan pakai gerobak jualan, kayaknya gengsi banget ya. Nanti ketemu misalnya teman masa sekolah dulu, aduh pesannya kok apa gitu ya, minder ya. Kok dilihat jadi jualan begini, udah jadi sarjana jualan begini, siapa yang bilang? Kalau Anda mencuri, ya, mencuri atau Anda ngemis, boleh Anda malu. Coba dirubah itu mindsetnya, ya. Saya di dekat rumah saya ya, dekat rumah saya ini, saya salut ya. Ada satu anak muda, ya, itu dia sebenarnya ini karena pengaruh COVID ya, apa namanya tuh COVID, sehingga orang tuanya tuh, bapaknya tuh akhirnya harus dirumahkan gitu ya. Nah, sebenarnya bukan bukan orang yang tidak berada gitu ya. Akhirnya apa? Dia jualan di depan komplek perumahan, itu pisang barangan ya, pisang dari Medan itu. Nah, yang saya salutnya itu adalah dia dia mau gitu loh nongkrong di pinggir jalan untuk duduk, ya, anak muda loh, masih dia kuliah duduk di pinggir jalan nongkrong jagain gerobak yang ada pisangnya itu. Ya coba bayangkan. Saya sampai bilang saya salut ya sama kamu ya, salut. Dia beradik tuh, bersaudara dua, laki-laki juga yang satu. Dia tekun aja gitu duduk gitu dari itu, bukanya pagi loh, jam berapa ya, 6:30 nanti sampai sore. Duduk aja dia di situ. Kadang-kadang dia ada bukunya dia baca gitu. Saya sampai waktu itu saya bilang, saya salut ya sama kamu. Salut banget. Banyak anak muda yang apa ya, ya gengsi lah ya. Saya bilang hebat ya, bantu terus ya orang tua ya, papa ya, mama ya, bantu ya, saya bilang gitu. Ya, jadi artinya kenapa harus malu gitu ya. Nah, di situ juga dia akan berarti apa? Ditempa. Dia sudah berani bahwa oke, saya lakukan ini untuk karena saya sayang sama orang tua saya. Tapi mungkin dia nggak sadar bahwa dia sudah membangun suatu kepercayaan diri. Karena tadi entrepreneur kan satu tuh karakternya, percaya diri, ya. Nah, balik lagi kepada berani optimis pakai tenaga orang lain. Kalau dia suka masakan Padang, ya kalau dia nggak bisa masak, dia nggak pintar meramu, meracik masakan itu menjadi masakan Padang yang nikmat seperti dari Padangnya sana, ya dia datangkan bila perlu, kalau memang dia punya modal, ya. Datangkan bila perlu orang yang orang Padang dari sana bila perlu ya. Ini kalau nih dari sana yang memang bisa masak. Bila perlu itu bumbu-bumbu khasnya itu dia datangkan. Nah, kalau itu kita bicara totalitas, itu enggak setengah-setengah, ya. Nah, jadi ada selalu jalan. Jadi jangan berpikir, aduh saya pingin ini tapi kok nggak bisa nih, nggak bisa masak nih atau apa. Ada, kenapa enggak? Oke, next. Selanjutnya.
Ya, ini ada mata rantai sukses. Itu apa mata rantai sukses itu mulai dari potensi. Jadi setiap orang itu pasti punya tuh potensi, punya kemampuan, ya, punya talenta, ya, ada, ya. Nah, dari potensi yang dia miliki, kemampuan, ya, bakat, ya, itu dia harus action untuk melakukan yang dia inginkan. Ya kalau tadi misalnya potensi misalnya, berpotensi loh dia tuh suka masakan Padang. Pingin banget buka warung apa ya warung Padang untuk jualan masakan Padang. Nah, actionnya dia cari tuh, dia kumpulkan, dia pelajari, dia cari informasi sebanyak-banyaknya, dia lihat ada lokasi yang ini atau mungkin apa yang otomatis yang strategis ya, jangan karena lokasi itu juga menentukan ya. Nah, kemudian dia ambil action itu dan kemudian dia mengukur hasil itu. Apakah hasilnya itu sesuai atau tidak, dia melakukan evaluasi. Dan kalau misalnya dia positif, dia memberikan hasil lebih baik, actionnya adalah dia yakin. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia juga harus punya keyakinan bahwa dia harus banyak belajar untuk memperbaiki diri ya dari hasil evaluasi apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi itu adalah mata rantai sukses. Jadi jangan hasil itu bisa hasil positif dan negatif. Jadi positif itu adalah sesuai atau melebihi ya dari harapan kita dan di luar yang kita prediksi. Jadi tidak sesuai harapan. Itulah seorang entrepreneur. Mau hasilnya jelek sekalipun, action, tetap action. Karena dia orang apa? Yang punya passion dan selalu penasaran. Ya sama kalau orang misalnya suka dengan mata kuliah apa matematika, ya itu kan passion ya kan? Dia senang dengan yang namanya hitung-hitungan, ya mata pelajaran atau mata kuliah yang hitung-hitungan dia senang. Kalau dia nggak dapat hasil yang sesuai dengan apa yang sudah dia prediksi, dia selalu penasaran. Waduh, aku kayaknya nih harus apa yang salah ya? Kayaknya aku harus ini deh, cari tahu dulu deh gini. Itulah ada curiosity, ada rasa penasaran, ya, tantangan, selalu mencari tahu apa salahnya di mana. Akhirnya ketika ketemu ini baru, itu orang yang selalu mau belajar. Ya, hidup ini intinya adalah proses pembelajaran. Anda nanti jadi apa sarjana, ya harus tetap belajar. Jangan mentang-mentang udah jadi sarjana nanti udah selesai belajar, nggak ada. Ya, next. Ya, terus lagi. Ya, kita bicara usaha yang sesungguhnya, ya. Usaha yang sesungguhnya, yang real maksudnya itu apa sih? Itu adalah motifnya melayani, ya, dan memperoleh kemandirian. Kemudian ketulusan, harus dia betul-betul tulus, bukan ada udang di balik bakwan katanya ya, kerja keras dan melakukan inovasi, pembaruan. Jadi jangan jadikan usaha Anda itu menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Makanya salah konsepnya kalau hanya menjadi entrepreneur jalan untuk menjadi kaya. Salah. Ya, hati-hati ya. Jangan Anda berpikir menjadi entrepreneur adalah jalan menjadi seorang yang kaya raya. Bukan. Menjadi entrepreneur adalah menjadi orang menjadi sejahtera untuk mensejahterakan orang lain. Kalau Anda punya mindset-nya, cara berpikir atau cara pandang Anda seperti itu, berarti ada apa? Unsur apa? Ada unsur rasa tanggung jawab Anda untuk menjamin kesejahteraan orang lain. Ya, karena kalau saya kaya, saya dapat berkat yang banyak, tanggung jawab saya, hasil yang saya peroleh ini bukan semuanya untuk saya gitu loh. Ya. Apapun yang Anda dapat berkat dalam hidup bukan semua harus Anda makan semua utuh. Harus ada bagian. Ya. Bagian yang untuk yang maaf ya, untuk yang Kristen ya, ya semua lah. Saya nggak ini ya. Itu ada bagian Tuhan, ada bagian orang lain ya. Ya, semua agama ya pasti sama ya. Nah, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan berkat itu ada tanggung jawab kita juga untuk mensejahterakan orang lain di sekitar kita, khususnya ini para karyawan. Nah, oleh karena itu, karena dia memiliki tanggung jawab seperti itu,
dia tidak akan main-main gitu loh, ya, tidak akan sembarangan, kemudian melakukan manipulasi, membuat produk ya yang harusnya standar rasanya begini dikurang-kurangi. Itu udah usaha-usaha spekulatif itu namanya ya. Kemudian menjaga nama baik tentu saja, membangun reputasi. Nah, dalam menjadi entrepreneur itu harus hati-hati. Anda gampang mendapatkan pelanggan cepat nih, Anda cari pelanggan dapat, tapi mempertahankan itu sulit. Reputasi itu sangat-sangat penting dalam bisnis. Karena apa prinsipnya? Ada kepercayaan, ada bisnis. Tidak ada kepercayaan, tidak ada bisnis. Kalau Anda sekali sudah tidak dipercaya sama orang, orang akan ngeri, ya. Orang akan ngeri dan itu menjadi apa? Menjadi alat promosi yang sangat baik bagi orang lain. Jadi misalnya si A berbisnis dengan si B ini udah punya niat-niat yang tidak baik, ya. Dia melakukan spekulasi-spekulasi ini itu, kemudian dia kecewa, dia baru sadar bahwa saya rupanya ditipu oleh si ini. Nah, udah kemana-mana tuh berita. Ya, hati-hati lo sama itu, bahaya. Pokoknya jangan deh, jangan. Jangan, ngeri. Nah, gitu ya. Sampai Anda harus menanggung itu dan kalau Anda mau berubah itu butuh waktu yang lama, ya. Nah, menjaga nama baik, membangun reputasi bukan hanya sekedar passive income, ya, tapi real. Ya, passive income itu yang seperti tadi, ya, tapi eh, passive income dalam arti yang negatif ya. Nanti kita lihat apa sih passive income yang negatif itu. Kemudian pendidikan, persahabatan, spiritualitas itu sangat penting. Artinya hubungan kita dengan Tuhan juga penting. Kita bekerja, kita kita bekerja itu sambil berdoa. Jadi tidak semua kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi harus totalitas kita serahkan kepada Tuhan, ya. Nah, itu. Kemudian next. Nah, yang berikutnya dia nomor 2 adalah usaha spekulatif. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau usaha real itu usaha yang sebenarnya, yang Anda bangun, Anda rintis dari awal. Kalau memang Anda tidak punya modal, Anda bangun rintis dari awal ya. Tapi kalau usaha real yang lain juga bisa, yang tadi dari waralaba, Anda membeli hak waralaba misalnya laundry atau apa yang masih taraf yang kecil-kecil ya, yang Indonesia yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk kayak McDonald, Wendy's, KFC itu kan sudah miliaran, itu membeli hak waralabanya itu udah miliaran ya. Nah, usaha spekulatif itu didasarkan motif ingin cepat kaya. Jadi dia nggak mau ada usaha, dia nggak mau ada merintis, bersusah payah, berjerih payah, tuh nggak ada. Ingin cepat-cepat kaya. Kemudian mengedepankan cara-cara yang instan, ya, mendewa-dewakan passive income. Tidak peduli orang lain rugi atau apa. Yang penting saya selamat. Kamu tidak, kamu mendapatkan kerugian, saya membuat kamu rugi, nggak peduli. Yang penting saya dapat untung banyak. Pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Nah, bagi dia itu nggak perlu pendidikan, nggak perlu hubungan sama Tuhan, itu nggak penting. Ya, nah ini berbahaya banget, sangat berbahaya. Ya, kalau Anda menempatkan pendidikan dan kehidupan bersama Tuhan itu tidak penting, itu, aduh, ngeri, ngeri, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih next. Nah, ini yang disebut dengan usaha-usaha spekulatif. Ya, misalnya ada apa namanya iklan masadepanmu.com, katanya rahasia tersembunyi metode mencari uang di internet, akhirnya diungkap dengan beberapa klik saja. Rekening Anda kebanjiran puluhan juta rupiah 24 jam tanpa henti dengan modal kecil. Lihat buktinya. Mana ada, ya. Kalau Anda mau dapat penghasilan, mau dapat income, Anda harus kerja, ya kan? Nah, inilah cara-cara instan tadi, cara-cara yang mengedepankan apa namanya passive income. Passive income itu bukan yang positif seperti tadi. Kalau Anda membangun kerajaan bisnis, Anda punya Anda sebagai franchisor, Anda menjual hak waralaba Anda kepada orang,
dan nanti sharing profit itu kan namanya passive income Anda. Nah, ini passive income-nya itu beda. Ya, misalnya Anda ikut kuis, ya, Anda ikut kuis, Anda ikut apa sih namanya kirim-kirim undian atau apa ya, atau Anda berharap dapat warisan ya. Ada tunggu nanti dapat warisan dulu deh, saya baru bisnis. Kapan? Ya, kapan dapat warisan gitu loh. Jangan. Ya, kemudian ikut-ikut kuis, ikut apa. Jadi itu kan instan kan, maunya cepat dapat untung tanpa kerja keras. Itu semua adalah usaha-usaha spekulatif. Ya, seperti ini menipu orang. Ya, kalau Anda ketangkap, ya, jangan, makanya yang rusak itu adalah hanya memikirkan sesaat itu aja. Sesaat. Bahaya itu, ya. Bahaya. Apalagi merugikan orang, sampai ada orang yang stres, ya, akhirnya sakit, bahkan sampai harus kehilangan nyawa karena stres memikirkan uang dia harus dikuras sama orang lain. Bayangkan sampai hati begitu ya. Oke, next. Ini juga sama, rahasia terheboh saat ini. Oke, next. Nah, kata kuncinya itu adalah tumbuh. Ya, kata kunci dalam menjadi seorang entrepreneur itu adalah tumbuh. Kenapa? Kalau tumbuh itu kan punya proses, tahapan-tahapan. Jadi ada bibitnya disiram dulu, dipupuk, dirawat, dilihat ada hama atau apa, dibuang, ada rumput dicabut. Semua itu dengan tekun, namanya bertumbuh. Ingat, tujuan hidup bukanlah menjadi kaya. Ini pesannya ya, melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Kaya adalah akibat, bukan tujuan. Nah, ini perubahan dari cara pandang atau mindset-nya Anda harus Anda ubah, ya. Karena kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya, yaitu apa? Kaya melalui proses kemandirian, yaitu menjadi dalam kewirausahaan. Jadi kaya itu melalui proses, bukan kaya itu kaya instan seperti yang tadi, ya. Nah, jadi jangan ya, jangan Anda berpikir kaya itu dengan cara-cara seperti itu, ya. Itu apa ya? Itu ya jangan deh, jangan sampai ya, jangan sampai. Lebih bagus dengan cara yang bermartabat seperti ini, ya. Oke, next. Nah, kata bersahabat dengan ketidakpastian yang tadi saya sudah sebut, bahwa menjadi entrepreneur udah pasti pasti untung dan pasti rugi, pasti makan dan pasti tidak makan, ya. Itu udah pasti-pasti tuh dalam entrepreneur. Ya katakan apa, karyawan. Karyawan itu orang yang menolak ketidakpastian. Dia butuh rasa aman dan nyaman. Itulah mental karyawan. Yang mana dia punya 3 pola dalam kehidupan dia. Setiap bulan adalah bangun, kerja, bayar tagihan, bangun, kerja, bayar tagihan. Jadi uang, gaji itu kadang hanya sekedar numpang saja. Ya, numpang lewat di rekening, kalau dia ditransfer ke rekeningnya, numpang lewat nanti belum akhir bulan sudah mulai, ya. Nah, wirausaha dia katakan apa? Bersahabat dengan uncertainty. Jadi bersahabat dengan ketidakpastian. Kalau tidak kerja keras, berani menghadapi risiko rugi, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan. Nah, itu ketidakpastiannya itu. Kalau tidak kerja keras, berani mengambil risiko rugi, ya, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan. Itu yang ketidakpastian itu. Bisa aja dia nggak makan, ya, makan mungkin makan, tapi makannya porsinya dikurangi. Besok-besoknya nih makan apa lagi nih? Yang penting nih karyawan saya harus dikasih makan, ya. Repot nih kalau mereka nggak makan. Itulah tanggung jawab seorang entrepreneur, bukan hanya dia mikirkan gimana saya nanti makan enak, gimana saya dulu yang makan. Nah, itu beda ya mental seorang entrepreneur, maka dikatakan dia adalah seorang pejuang, pahlawan. Oke, next. Nah, entrepreneurial mindset, ya, pola pikir seorang entrepreneur itu adalah action.
Jadi jangan hanya mimpi-mimpi saja. Ya, jadi jangan hanya mimpi-mimpi saya mau jadi pengusaha, saya mau berbisnis, saya mau buka usaha, saya mau ini itu, tapi nggak pernah ada action. Hanya mimpi-mimpi, hanya di dalam konsep pikiran, perasaan dia aja. Banyak orang yang bilang, kamu mau jadi apa? Jadi pengusaha. Kamu jadi apa? Mau jadi pebisnis? Mau jadi apa? Banyak. Apalagi anak-anak sekarang kan, uh, mereka melihat menjadi pengusaha itu adalah hal yang menjanjikan, ya kan? Nah, jadi akhirnya bahwa menjadi entrepreneur itu adalah satu cara untuk menjadi sejahtera. Nah, tapi yang paling penting adalah action. Jangan hanya katanya saya mau, tapi nggak pernah bergerak. Nah, kemudian dia berpikir yang simple-simple. Jangan berpikir rumit. Karena kalau dia selalu berpikir yang rumit, banyak ini itu, kita apa? Nggak jalan-jalan. Simple-simple aja. Nah, kemudian apa? Dia mencari peluang baru, ya, selalu mencari, melihat ada peluang-peluang baru, ya. Dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan, ya. Itu biasanya begitu tuh seorang entrepreneur. Dia orang yang pandai melihat peluang dan mampu mengeksekusi, ya. Jadi cepat itu, cepat tanggap dan mampu ambil action bahwa ini oke, saya mau bisnis ini gitu. Nah, kemudian mengejar peluang itu dengan disiplin yang tinggi, ya, bukan asal-asal, oke, ini saya mau bisnis baru begini-begini, tapi mulai kendor gitu ya, mulai malas. Akan saya udah punya usaha, ada usaha ini kok bagus kok, nanti di backup gini-gini. Oh, nggak bisa, semuanya tuh sama porsinya. Tapi ingat ya, jangan sampai menjadi seorang entrepreneur ketika dia sudah punya usaha satu, udah sukses, kemudian dia saking kepingin lagi, terlalu bersemangat, dia buka lagi usaha yang lain. Ya, ini untuk tahap awal ya, untuk tahap awal bagi orang yang biasanya belum punya banyak pengalaman dalam berbisnis. Jadi dia buka lagi usaha, kemudian kalau udah mulai jalan, udah baik, udah mulai baik, pelanggannya udah mulai lumayan banyak, buka lagi. Ingat, itu mengatur satu usaha itu gak gampang, memantau bagaimana perkembangan. Apalagi usaha yang kedua, ketiga. Ini saya bicara pada tahap awal ya. Ya. Jadi itu harus totalitas, dia harus belajar banyak, luangkan waktu. Bagaimana dia bisa membagi waktu yang tiga bisnis ini. Nah, kalau dia udah sampai menjadi tinggi level jam terbangnya dia udah banyak dalam bisnis, oh nggak apa-apa. Jadi semua itu butuh proses, sekali lagi proses. Kemudian hanya mengambil peluang yang terbaik. Nah, makanya tadi dia adalah seorang eksekutor. Dia lihat ini peluang, bisa lihat peluang, tapi dia lihat yang paling terbaik. Dan dia bisa mengkalkulasi itu. Fokusnya pada eksekusi, ya. Kemudian fokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Jadi dia adalah orang-orang yang menjadi penggerak. Jadi dia memotivasi karyawan-karyawannya untuk mau bersama-sama. Ayo dong, kita kan satu tim. Kita harus sama-sama merasa memiliki bisnis ini. Karena ini adalah periuk nasi kita. Karena ini adalah masa depan kita. Jadi dia melibatkan orang-orang, ya. Dalam baik pengambilan keputusan dia melibatkan, dia peduli, ya. Dia peduli itu bukan hanya, kamu baru datang nih, gimana sehat? Udah selesai? Enggak, dia nanya, gimana keadaan keluargamu, anakmu, ini itu, dia tanya. Ya orang kalau seorang bos, seorang ya bos lah gitu ya, kalau sampai nanya begitu, aduh dia peduli banget ya sama aku, sama saya. Padahal kecil ya, sesuatu yang sepele. Tapi itu bagaimana cara kita komunikasi, melihat, memperhatikan. Berarti dia merasa bahwa dia merasa dianggap ya menjadi keluarga besar. Nah itu. Ya, itu penting itu dalam membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Jadi bukan hanya mereka sebagai tenaga kerja, tapi mereka adalah bagian dalam keluarga bisnis. Oke, next. Nah, pilihan entrepreneurship itu adalah ya pilihan karyawan itu dia bisa bekerja pada orang lain, jadi bekerja pada orang lain di profesional, eksekutif, decision maker, ya. Jadi pilihan-pilihan dia bisa bekerja. Jadi kan bisa
Bekerja itu dalam artian dia menjadi karyawan dalam perusahaan dan dia bisa menjadi intrapreneur. Intrapreneur itu adalah dia karyawan, ya, dengan dia punya spirit entrepreneur. Kemudian dia diberikan kemerdekaan untuk mengakses terhadap sumber-sumber daya di perusahaan, dan dia bisa menciptakan ide, dia bisa itu melakukan brainstorming lah di situ ya, untuk menciptakan ide-ide atau produk-produk baru bagi perusahaan. Nah, itulah memberdayakan karyawan dalam perusahaan. Jadi bukan hanya dia bekerja, tapi dia juga bisa menjadi intrapreneur di dalam perusahaan. Entrepreneur yang kita pelajari ya. Kemudian socialpreneur, pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur, ekopreneur, lingkungan hidup, atau mompreneur. Mompreneur itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Ya, nanti bisa Anda tambahkan itu. Jadi ibu rumah tangga yang memiliki jiwa entrepreneur. Ya, oke, next. Nah, tips praktisnya adalah modal utama berwirausaha adalah bukan uang, ya. Jadi bukan uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Jadi yang seperti saya katakan tadi, modal utama itu bukan uang satu-satunya. Uang penting, tapi bukan uang yang terpenting, ya. Karena kalau Anda hanya bicara kalau ada uang berarti ada bisnis, ada uang, ada bisnis. Ya enggak selamanya gitu loh. Nyatanya apa? Tadi kan salah satu contoh. Dia punya modal, tapi modalnya apa? Kejujuran, ya. Modal Anda apalagi? Misalnya waktu luang Anda punya modal. Modal apalagi? Anda punya tenaga, Anda punya ide. Itu modal, ya. Nah, yang paling penting adalah keyakinan untuk tumbuh dan menang. Kalau Anda tidak punya keyakinan, Anda sendiri aja nggak yakin sama diri Anda sendiri, bagaimana orang lain yakin sama Anda, coba? Iya nggak? Kalau Anda misalnya mau berbisnis, Anda mau buka bisnis, Anda sendiri ragu-ragu, apa-apa ragu-ragu. Itu saja sudah membuat langkah Anda itu jadi tersendat-sendat gitu loh. Ya, tapi kalau Anda yakin sama diri Anda sendiri, ya pasti akan ada banyak hal-hal yang bisa Anda terobos. Ya. Bersahabatlah dengan ketidakpastian. Jadi, jangan Anda merasa ketidakpastian itu menjadi hambatan. Namanya bersahabat. Kalau Anda bersahabat gimana sih? Anda punya Anda punya teman namanya ketidakpastian. Nah, gitu ya. Ya, ketidakpastian itu sahabat Anda, bukan teman. Sahabat itu dalam kondisi apapun Anda menerima dia. Teman itu say hi, halo, apa kabar? Udah, ya kan? Selesai, bubar. Kalau sahabat, aduh, dalam senang dan susah, saya selalu setia bersama-sama dengan dia. Kalau dia susah, apalagi, aduh, sedih banget saya. Kalau dia bahagia, saya bahagia. Tapi kalau dia sedih, saya lebih sedih lagi. Saya lebih peduli sama dia. Nah, itu. Ya. Kemudian buka pikiran Anda. Ya. Buka perpikiran Anda. Belajar. Pelajari hal-hal yang baru. Banyak belajar. Anda bisa dari internet, belajar dari orang-orang yang sukses, bagaimana perjalanan hidup mereka, karir mereka, ya. Kemudian itu menjadi hal-hal yang bisa memotivasi Anda. Jadi, dia ternyata dulu bukan nobody, pas sekarang dia somebody, ya kan? Nah, kemudian be ready, persiapkan diri Anda dengan baik. Jadi betul-betul Anda mempersiapkan waktu Anda, ya, tenaga Anda, pikiran Anda dengan sebaik-baiknya. Kemudian carilah jejaring, bertemanlah, ya, dengan banyak orang, mencari jaringan, ya. Perluaslah pergaulan Anda dengan orang-orang yang positif, ya. Anda bergaul sama orang positif karena karakter Anda akan terbentuk oleh orang-orang tempat Anda bergaul. Makanya ada dikatakan bahwa kamu jangan bergaul sama orang-orang negatif, nanti ketularan negatif. Bisa ya, bisa tidak. Ya kan? Sekarang kenapa saya bilang bisa ya, bisa tidak? Kalau bisa ya, Anda menjadi negatif, ya karena lama-lama Anda dicekoki oleh cara berpikir negatif. Misalnya, Anda mau menjadi entrepreneur, Anda bergaul sama teman-teman yang
selalu mau di zona nyaman, comfort zone. Zona nyaman itu artinya yang pasti-pasti. Ngapain kamu bisnis? Ngapain kamu entrepreneur? Ngapain kamu merintis usaha dari nol? Udah ada pasti dong, kayak saya. Saya kan karyawan, berangkat pagi, pulang jam sekian, tinggal duduk manis, nanti tanggal tanggal apa akhir bulan tinggal terima gaji. Capek-capek amat, susah-susah amat. Nah, itulah lama-lama Anda menjadi terpengaruh. Tapi ada orang yang bergaul, tapi dia punya sikap kamu, saya, gitu. Ya kan? Ya kalau Anda berteman, istilahnya udah jadi sahabat, tapi dia cara pandangnya negatif, ya Anda harus jaga jarak juga, ya. Anda harus tegas bahwa ini loh, saya yang menentukan pilihan untuk hidup saya berdasarkan saya izin sama Tuhan dong ya. Kalau Anda hanya sama mengandalkan diri sendiri juga ya nggak seperti itu. Ya makanya tadi kan kita spiritual tadi ya yang slide sebelumnya itu. Semua apapun itu Anda tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi Anda serahkan juga sama yang di atas Tuhan gitu ya. Kemudian apalagi ini? Ya, oke, next. Habis kah? Habis ya? Oke, habis. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Halo Bu, Ya. mungkin saya mau bertanya Bu. Mm-hmm. Ya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi yang saya lihat mengenai yang Ibu katakan bahwasannya lewat materi profil wirausaha di dalamnya mengenai ciri dan watak kan. Saya mengambil salah satu poin penting yang tadi Ibu jelaskan bahwasannya mengenai percaya diri. Kan bisa kita lihat saja bahwa dalam situasi pandemik seperti ini orang-orang atau masyarakat minim untuk melakukan wirausaha, apalagi dalam situasi pandemik seperti ini kan Bu. Nah pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengatasi, punya semangat untuk melakukan wirausaha ini dalam situasi pandemik. Apalagi dalam situasi pandemik ini pasti kan masyarakat berpikir bahwa aduh aku nggak mau bikin wirausaha, situasi pandemik ini banyak orang yang susah karena tidak mempunyai modal lah, karena banyak perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan karyawan-karyawannya kan, jadi tidak mempunyai modal untuk berwirausaha. Itu cara mengatasinya bagaimana ya Bu, apalagi dalam situasi pandemik seperti ini? Oke, baik. Jadi terima kasih Bu. Oke, jadi baik yang saya tangkap adalah bagaimana di situasi pandemi saat ini kita berbisnis gitu ya. Gitu ya. Iya Halo? Bu, seperti itu. Karena dalam situasi pandemik ini ada yang masyarakat yang kurang percaya diri gitu Bu. Oke, baik. Ya, baik. Jadi begini. Situasi pandemi saat ini orang tidak percaya diri itu tidak salah, tapi yang jadi gini, orang yang tidak percaya diri ini apakah pengusaha atau konsumen, ya itu harus dijelaskan lagi. Kalau misalnya menjadi seorang pengusaha di situasi pandemi, ada rasa kekhawatiran atau rasa ketidakpastian, itu sebenarnya tidak bisa juga seperti itu. Karena apa? Misalnya kita lihat sama-sama ya, untuk usaha-usaha melalui marketplace ya, seperti yang kita tahu kan kalau internet apa namanya digital marketing ya, itu kan melalui ada punya berbagai macam platform ya, ada yang kita kenal e-commerce, ada yang kita kenal marketplace, ada yang kita kenal dengan media sosial. Nah,
melalui media-media itu, katakanlah misalnya salah satunya, misalnya Tokopedia, apalagi apa namanya, Bukalapak, ya, Shopee dan lain sebagainya, itu terjadi transaksi, ya. Nah, satu hal, transaksi itu katakanlah itu makanan atau apa, itu kan memang ada, ya misalnya makanan atau cemilan atau apa gitu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran, ya. Ini kira-kira kena virus atau enggak. Tapi kita ingat, masyarakat kita itu juga cerdas, ya. Bagaimana cara mereka menangani produk-produk yang mereka terima, mungkin ada berapa 2-3 hari di luar, kemudian disemprot, disinfektan, kemudian dicuci bersih dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ada kekhawatiran. Orang keluar atau makan di luar, orang dagang makanan dikirim, ini aman nggak ya? Nah, tapi pada pelaksanaannya kita lihat banyak saja terjadi order makanan secara online, ya. Itu mau melalui apa namanya melalui Gojek atau Grab, kemudian bahkan makan di tempat, ya. Nah, karena begini, tadi yang saya katakan bahwa pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir. Bahkan ada yang memperkirakan ada antara 5 sampai 10 tahun, bahkan lebih. Nah, sekarang sikap kita adalah apakah kita terus membiarkan diri kita dalam ketakutan? Nggak bisa. Merubah mindset kita bahwa hidup ini harus terus berjalan. Yang paling penting adalah kita lakukan protokol kesehatan. Ya, kita ketat melakukan protokol kesehatan. Kalau nanti makanan yang disajikan, katakanlah tidak ada seorang pengusaha dia menyajikan makanan, kemudian kita sebagai konsumen kita makan, ya kita harus paling tidak ya cucilah apa bersih dan lain sebagainya, ya sendoknya kita bila perlu kita cuci lagi, minta segelas air panas kita celup lagi, atau banyak cara. Jadi selalu aja ada cara, bukan tidak ada cara. Nah, kemudian kalau bicara mengenai bagaimana kita kalau nggak salah tadi saya tangkap ya, bagaimana sebenarnya memulai usaha ya kalau nggak salah ya, dengan masa-masa pandemi saat ini. Ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Takut dan wajar adalah sifat-sifat yang alami bagi seorang manusia. Tapi ingat sekali lagi, kita kalau kita mau hidup ini terus berjalan, kita mau terus berpikir positif, ya selalu ada cara atau jalan banyak sebenarnya. Ya seperti tadi saya katakan, ya, salah satunya bisa kita melakukan atau buka usaha itu melalui media-media online, ya seperti yang tadi. Kalau Anda memang sudah punya usaha khusus untuk satu bidang usaha itu seperti di marketplace, atau misalnya Anda di e-commerce maksud saya, atau yang lainnya adalah marketplace, ya. Jadi ada masuk ke dalam misalnya Tokopedia itu kan banyak tuh pelapak-pelapak, kemudian sosial media seperti Facebook, Instagram dan seterusnya. Jadi sekali lagi jangan kita membiarkan diri kita itu dalam ketakutan, ya. Karena saya rasa kita semua, mungkin Anda juga saya rasa udah pada divaksin semua, ya. Walaupun ingat ya, divaksin dua kali itu belum tentu menjamin Anda tidak tertular, ya. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Ya, Anda harus tetap waspada, ya. Tenaga kesehatan yang sudah 2 kali vaksin juga tertular, ya. Karena apa? Kondisi capek, stres itu mempengaruhi, ya. Nah, dalam berusaha itu jangan dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, menurunkan daya tahan tubuh Anda, ya. Ingat, berpikir secara positif, membangun usaha itu kan step by step. Nah, kalau Anda misalnya seperti apa itu yang tadi itu saya katakan, bisa banyak cara melalui sistem titip konsinyasi, ya kecil-kecilan. Anda masuk ke dalam media sosial, ada siapa orang yang punya follower yang banyak, masuk ke sana, meminimalkan kontak dengan orang-orang, dengan pelanggan Anda, bisa banyak cara, ya. Jadi pandemi ini jangan dilihat dari sisi negatifnya. Ternyata banyak kan sekarang bisnis online yang marak, orang lebih suka order melalui marketplace. Begitu, ya. Halo?
Halo? Siapa yang nanya tadi? Aaron ya? Iya Bu, saya Bu. Ya, oke. Bisa? Bisa Bu. Oke, baik. Halo, saya rasa waktunya sudah ya? Sudah cukup ya? Iya Bu. Iya. Oke, saya mau tunjuk Bu. dulu ketua kelas. Saya mau tunjuk dulu ketua kelas. Sebelum kita tutup, ternyata 21 orang ya. Saya baru lihat ini. Oke. Nah, sebentar, saya lihat dulu ini siapa ya. Saya minta si Kristera Mileni Eliezer. Halo, masih ada orangnya? Halo, Krisera. Halo, Krisera. Suaranya nggak kedengaran ya. Apakah Anda hadir? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran Bu. Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Ya, Krisera. Anda Ya, jadi Bu. ketua kelas ya? Ketua kelas ya? Halo? Iya, Ya, Bu. baik. Jadi ketua kelas, nanti setiap pertemuan tolong Anda melaporkan di grup siapa yang tidak hadir. Tolong ya dicatat ya. Nah, ini di sini ada 20 orang, 21 itu dengan saya. Jadi tolong dicatat nama-nama yang tidak hadir. Bila nanti Anda kirim ke Japri, ke WA saya di screenshot yang hadir, yang tidak hadir itu, ya. Jadi Anda umumkan di grup yang tidak hadir dan kirimkan nama itu ke WA saya. Atau nggak usah deh di grup aja diumumkan nama itu. Atau Anda tinggal screenshot ini yang tidak hadir ya. Jadi nanti kalau ada komplain, Bu, saya hadir ini minggu kemarin atau apa, itu kalau tidak ada bukti saya tidak akan ini kan ya. Oke, baik, kita akhiri perkuliahan kita. Nanti ada lain hal, nanti akan saya berikan kembali informasinya di minggu berikutnya, hari Kamis jam 15. Kita tetap di jam 15 ya. Baik, saya minta Lidiana Simanjuntak. Jadi nanti ada waktunya kapan-kapan saya bisa suruh untuk buka kamera ya. Jadi ini benar nggak nih lagi belajar atau lagi di warung kopi atau di mana gitu ya. Tadi siapa nih? Lidiana Simanjuntak, bisa Iya, Bu. dalam doa. Halo? Baik, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan oleh dosen kami, bisa kami terima dan mempelajarinya kembali. Kami juga berdoa untuk dosen kami, ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus tolong berikan kesehatan dan kesabaran kepada dosen kami. Inilah doa kami, ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih Lidiana. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.